Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Video ini saya ingin mengulas permainannya Denis Lazavic yang memenangkan sesi kedua Title Tuesday edisi tanggal 26 Maret Rabu yang lalu kawan. Kalau kita lihat profil bio dari Denis Lazavic di chess.com, dia masih berusia 18 tahun, berasal dari Belarusia kawan. Dan kalau kita lihat dari elo rating yang nampak ini ya, elo rating standarnya masih di angka 2572. Rapidnya juga begitu, masih di angka 2500-an, blitznya agak sedikit tinggi 2600-an. Tapi jangan salah kawan, dia mempunyai elo rating di chess.com setara dengan Magnus Carlsen. Hanya selisih beberapa poin saja kawan, tidak lebih dari 100 poin. Artinya Denis Lazavic ini merupakan pecatur kuat di permainan cepat, khususnya blitz, khususnya di event-event online kawan. Beberapa waktu yang lalu juga Denis Lazavic sudah ikut Champion Chess Tour ya. Nah, game yang akan kita ulas ini dari permainan Denis Lazavic di Title Tuesday. Untuk kiprah Denis Lazavic di Title Tuesday 2025 ini kawan, dia mengumpulkan 91,5 poin. Bersama dengan Magnus Carlsen mempunyai poin yang sama kawan. Hanya mungkin kalah tiebreak saja, menempati posisi ketiga sampai bulan Maret ini. Di posisi pertama ada Hikaru Nakamura. Dan game yang admin ulas ini merupakan permainan Denis Lazavic saat menghadapi Maxime Lagravière pada sesi kedua di game ke-8 kawan. Denis Lazavic pegang hitam dan Maxime mengawali dengan pion E4. Maxime juga begitu, merupakan pecatur yang kuat di permainan blitz kawan. Kuda C3, kuda C6. Maxime bermain dengan Sicilia tertutup. Gajah B5, lanjut MVL, kuda D4, atau juga di posisi ini paling banyak pion G3 kawan. Pion G6, balasan hitam, gajah G2, gajah G7, ada pion D3, ataupun juga bisa melanjutkan dengan pion F4 langsung. Tapi tadi gajah B5 dipilih oleh MVL. Nah, kuda D4 menghindari serangan gajah, juga berbalik menyerang gajah. Banyak yang menyimpan gajahnya mundur ke petak C4, tapi Maxime kembangkan kuda F3, menyerahkan gajah terangnya. Tapi Denis Lazavic menahan diri, dia bermain dengan pion E6. Kemudian ada rokade dari MVL, pion A6, gajah mundur petak D3, selanjutnya kuda kembali ke C6. Lanjut Denis Lazavic. Pion E5, dorong untuk mendapatkan ruang, juga kosongkan petak bagi manuver kuda, buka juga diagonal terang. Langkah kuat dari MVL. Dibalas dengan pion D5 kawan. Harapannya di end pasen dan gajah ambil balik. Itulah yang terjadi juga. Pion B3. Berikan jalan bagi gajah untuk keluar. Kuda F6. MVL keluarkan gajah B2. Denis Lazavic rokade. Kemudian MVL keluarkan benteng E1. Pion B6. Untuk mungkin tepatkan gajah ya. Petak B7. Di sini MVL melangkah kuda E4 menantang pertukaran kuda kawan, juga buka diagonal sniper panjangnya. Gajah tarik mundur ke E7 juga untuk sekaligus menghindari kuda, atau kalian memilih untuk pertukaran, kurang bagus untuk saat ini kawan. Posisi kuda kalian dalam posisi terancam, jadi kalian kehilangan tempo di sini. Oke, gajah tarik mundur ke petak E7 oleh Denis Lazavic, perkuat posisi kuda. Di sini kuda F ke G5. Lanjut MVL. Apa tujuannya kawan? Baku hantam kuda, disusul gajah meluncur, mungkin juga nanti menteri bisa mengikuti. Pion G6, ataupun juga mungkin kalian tertarik untuk melakukan jual beli kuda di petak E4, bagus juga. Nah, di sini dalam posisi terancam kawan. Kalian sikat kuda ini mungkin, dan kuda akan sikat gajah di petak C6. Oke, tadi Denis Lazavic memilih amankan pertahanan rajanya dengan pion G6. Menteri F3 keluar untuk menyerang kuda di sini. Nah, kuda ke D5, pilihan dari Denis Lazavic, menolak konfrontasi kawan, tapi membuka diagonal gelap bagi gajah sniper putih. Dan disinilah gebrakan MVL dimulai. Kuda dikorbankan, ambil pion H7. Diambil kawan, Menteri H3 skak, blokade. Kalau kalian bergerak mundur, ada pilihan lain. Kalau ingin bergerak mundur ya ke petak G8 dan satu langkah skakmat. Itulah rencana pengorbanan sementara kuda petak H7 tadi dari MVL, blokade.
Kuda F6 saran dari engine kawan. Tapi memilih dengan pion G3 dengan kuda F6 skak di sini. Jadi blokade jalur dukungan Menteri Gajah ya. Jadi kuda pukul kuda di sini. Gak bisa kalian sikat dengan gajah. Kuda pukul kuda di sini. Nah, Menteri ambil gajah skak. Geser diikuti gajah E4. Saran dari engine yang lebih kuat. MVL memilih dengan pion G3, pion F5 untuk usir kuda kawan. Juga berikan akses benteng memperkuat peta F6 ini dari tadi langkah kuda peta F6. Kuda C3, kuda D ke B4 lanjut. Dan Slazavic menyerang gajah, juga menyerang lajur D ini kawan. Pion caplok gajah. Ternyata kurang bagus untuk saat ini. Kuda ke-4 saran dari engine. Oke, langkah yang normal juga. Kalau menggunakan menteri mungkin akan terjadi jual menteri kawan. Jual beli menteri peta 4. Menggunakan pion. Denis Lazavic langsung mendorong pion-pionnya kawan di peta pusat. Siap mencoba mendesak gajah ataupun juga siap dorong pion F. Discover attack pada menteri. Dan juga berikan dukungan lebih bagi kuda peta D4. Serangan pion dimulai dan pion G5. Kalian bisa juga melakukan skak di sini untuk mendapatkan pion kawan. Tapi Denis Lazavic memilih dorong pion G5 supaya lajur H ini tetap tertutup. Benteng angkat. Pion A3 usir kuda langkah kuat. Mungkin nanti kuda caplok gajah di sini ambil balik dengan menteri, jual beli menteri. Lihat juga jelek ya struktur pion putih kawan. Tapi itu langkah kuat. Kenapa benteng diangkat ini langkah yang kurang bagus kan, padahal juga untuk mempertahankan gajah peta D3. Langsung disikat kawan, ambil balik oleh benteng. Kuda D4, blokade ancaman terhadap menteri, sentralisasi juga di sini posisi yang cukup bagus. Langsung buka jalan bagi gajah nanti kawan, atau juga siap dorong-dorong pion ya nanti. Menteri langsung mundur ke F1, gajah B7, benteng E1 menyerang pion. Di sini ada menteri naik ke D6 jaga pionnya, kuda D1. Untuk buka jalan bagi gajah, siap eliminasi kah atau pion dorong kawan. Menteri C6, direct ancaman skak mat. Pion F3, kuda caplok skak garbuan benteng. Benteng ambil, menteri ambil balik. Denis Lazavic unggul kualitas perwira. Masih punya sepasang benteng dan dengan koneksi menteri gajahnya di diagonal yang cukup bagus kawan. Jadi pertukar, menteri ambil balik. Kuda naik ke E3. Di sini pion B5 melepaskan pion. Langkah bagus juga. Kalian dorong pion ini juga terlihat nggak ada masalah ya untuk sementara waktu. Kalaupun kuda D5 di sini ada benteng AD8 ya. Saling bertukar pion mungkin. Tapi tadi langsung dengan pion B5 Denis Lazavic melepaskan pion E5. Benteng AE8 inilah rencana dari Denis Lazavic kawan. Apa idenya? Ya idenya siap untuk ya serang benteng di bawah. Pion ini jelas siap didorong untuk ganggu kuda, bisa mendapatkan benteng mungkin. Jadi kuda lari ke peta F1 terlebih dahulu, gajah ambil pion H5. Lanjut Denis Lazavic, raja F2 kawan. Sekarang mulai dorong pion F4, pion C3 dan pion C4. Maxim merasa posisinya kalah kawan, dia menyerah. Ya seperti inilah pemain profesional ya yang tahu diri. Nggak seperti ya kemarin-kemarin itu. Ya, permainan masih cukup panjang jika dilanjutkan kawan. Tapi melihat komposisi buah di atas papan, tidak mungkin lagi bagi putih bisa menahan hitam. Nggak mungkin, kecuali kalian ngantuk, kecuali kalian mabuk, baru bisa menahan remis, atau mungkin menang. Sepasang benteng nggak bisa kalian lawan kawan. Oke, tak perlu saya lanjutkan lagi ya. Mungkin kalian jual beli di sini sudah nggak punya langkah yang bagus lagi kawan. Pion ini cukup kuat walaupun sendirian mampu menghentikan pion, dan ini akan menjadi pion yang lemah ya, dan tak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, itulah kawan permainan yang sangat bagus dari Denis Lazavic dengan keakuratan yang tinggi sekali. Untuk permainan bridge dia mempunyai keakuratan 93,9%, sedangkan MVL kawan pemain senior ini hanya punya 84,6%. Luar biasa permainan Denis Lazavic ini. Pantas saja di title Tuesday seringkali dia merepotkan pecatur-pecatur kuat macam Magnus Carlsen pun, Hikaru Nakamura pun dilibas oleh Denis Lazavic. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.